Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalid Homalita Hajriana, dosen Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka PKTP 2026 di Kementerian Agama, maka hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah Deep Learning. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertemu lagi ya di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9. Oke, maka sebelum kita mulai perkuliahannya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana? Kemarin kita habis UTS nih ya. Kemarin kan di pertemuan 8 kita UTS. Aduh, susah. Yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan ya? Udah sebagian nih saya ini ya, udah sebagian dikoreksi. Alhamdulillah udah banyak yang bagus ya, udah bisa melakukan EDA, sudah bisa melakukan sampai evaluasi project-projectnya. Udah keren sih. Oke, untuk selanjutnya kita mau membahas sesuatu yang lebih advance lagi, yaitu tentang Introduction to Generative AI. Kalau kalian mendengar tentang Generative AI, apa yang kepikiran dari kalian? ChatGPT, ada lagi Gemini, Cloud, kayak gitu ya. Saya yakin sih udah hafal banget ya ini ya, untuk Generative AI, GPT, Gemini, terus Cloud, terus apa lagi? Ada Bard mungkin ya, dan lain-lain sebagainya itu udah dipakai sehari-hari gitu kan ya. Nah, di sini kita akan membahasnya dengan lebih detail. Kita akan membahasnya bukan sebagai user lagi, karena kita di sini teknik informatika ya, jadi kita akan membahas sebagai seorang kreator. Bagaimana kita membangun sebuah generative AI. Sebelumnya kita harus tahu dulu fundamentalnya apa sih, konsepnya tentang generative AI itu apa, terus kemudian prinsip kerjanya bagaimana, dan nanti sampai ke metode-metodenya seperti apa. Itu ya. Generative AI itu, ya ini kita sebenarnya sudah ada di era yang berbeda lagi. Secara tidak sadar kita sudah di era yang berbeda. Dulu nih, kita ada di stage pertama ini, era digitisasi. Dari yang data analog ke data digital. Kalian mengalami nggak ini? Jadi dulu semuanya masih serba manual ya, PDF, terus ngisi form manual seperti itu. Terus kemudian diubah menjadi digital semua, jadi yang dokumen biasa jadi PDF seperti itu. Terus kemudian foto film jadi foto digital. Mengalami foto film nggak sih kalian? Enggak ya? Oh iya, berarti saya aja yang ngalamin kayak ini ya. Dulu saya sudah ini mulai dari foto film jadi foto digital ini juga ya. Arsipnya dulu manual semua, terus habis itu diubah jadi database seperti itu. Terus kemudian dari digitisasi kita beralih ke era digitalisasi. Nah, tadi data-data digital tadi kemudian diolah menjadi suatu sistem informasi. Contohnya ada e-office, ada e-learning, LMS yang biasa kita pakai, itu kan ya, itu adalah digitalisasi seperti itu. Terus kemudian setelah digitalisasi kita masuk ke transformasi digital. Transformasi digital itu seperti apa? Era transformasi digital. Kurang tahu. Oke, bisa dibaca di sini sebenarnya ya. Era transformasi digital itu, jadi data-data kita kan udah punya data tadi ya, yang udah digitalisasi semuanya ini banyak sekali ya. Nah itu kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data itu. Seperti itu. Jadi nanti udah muncul ini istilah business intelligence, artificial intelligence, big data analysis, kemudian predictive, smart government, seperti itu. Nah sekarang kita udah masuk ke era yang keempat, yaitu adalah transformasi generatif. Transformasi generatif tadi kan yang di AI ini ya, ini udah masa AI nah. AI itu sekarang sudah bisa menciptakan sesuatu konten yang baru. Kayak tadi yang kalian udah pakai Gemini, ada ChatGPT, DALL-E, udah pernah pakai DALL-E? DALL-E itu untuk generate image, gambar. Kemudian ada Midjourney, ada GitHub Copilot dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dari sini ada yang bisa mungkin meraba-raba nih, sebenarnya generative AI itu apa sih? Generative AI. Untuk mengetahui generative AI, kita harus tahu dulu AI. AI itu apa AI? Kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Ini kita udah bahas kemarin ya, ini ya sebelum UTS nih ya. Jadi kecerdasan buatan itu adalah suatu bidang ilmu di mana mesin itu sebisa mungkin bagaimana caranya dia supaya bisa secerdas manusia. Jadi thinking like human dan acting like human, seperti itu.
Oke, kecerdasan itu apa sih kecerdasan yang dimaksud? Kecerdasan itu mampu memahami bahasa. Jadi mesin tuh biar bisa, gimana sih biar bisa mampu memahami bahasa, mengenali pola, terus menunjukkan kreativitas, seperti itu. Nah, kalau generative AI, itu sistem AI yang mampu khusus nih ya. Ini dia khusus tugasnya untuk menciptakan konten. Gitu. Kalau dari Foster nih dia bilang secara teknisnya nih adalah generative AI itu adalah model yang mempelajari distribusi data pelatihan dalam ruang input untuk menghasilkan outcome atau konten yang baru. Gitu. Nah, ini konsep yang mendasari kita sebelum masuk lebih dalam ya untuk melakukan pemodelan dengan atau meng-create suatu model generative AI, kita perlu setidaknya paham untuk dasar-dasar ini. Jadi deep learning, kelas kita ya, sekarang deep learning kita pelajari udah nih kan ya. Kemarin sebelum tes sudah ada neural network, ada CNN, RNN, ada transformer. Oh, transformernya setelah ini. Transformer nanti kita lakukan setelah ini. Kemudian unsupervised learning tentang autoencoder. Masih ingat? Masih kan ya? Ini cikal bakal dari transformer nanti. Nanti kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Terus kemudian tentang transfer learning itu juga udah pernah kita bahas ya ini ya sebelum UTS ya. Oke. Nah, bagaimana sih generative AI bekerja? Jadi, generative AI itu dia pada intinya dia akan membentuk suatu model yang bisa melakukan banyak hal. Tujuan akhirnya adalah dia bisa melakukan untuk memproses data dari berbagai macam jenis nih, misalnya data teks, image, speech, terus kemudian video, ada kode dan lain sebagainya. Bisa satu-satu. Kalau misalnya ada GPT yang versi awal, ya pernah kan ya pakai yang GPT versi awal, dia cuma bisa ngolah teks ya kan. Oke, terus berkembang lagi di GPT yang lebih tinggi, GPT 5 misalnya seperti itu, dia udah bisa ngolah teks, ngolah image gitu kan, ngolah kode seperti itu. Nah, kalau satu jenis data itu namanya unimodal. Terus kemudian kalau ada beberapa banyak jenis data itu namanya multimodal learning gitu. Jadi data itu cara kerjanya nih ya, data itu di training sehingga kita bisa menghasilkan suatu model yang bisa memproses semua data-data itu untuk menghasilkan output yang diinginkan. Misalnya untuk kasus question answering. Apa itu kasus question answering? Ada yang tahu, bisa ngasih contoh nggak? Question answering. GPT termasuk apa? Question answering kan ya, GPT itu contohnya ada kasus question answering. Terus kemudian sentiment analysis. Contohnya apa? Ya, kita bisa membuat suatu model sentimen ya terhadap berbagai macam kasus yang sedang terjadi saat ini ya. Terus kemudian ada content generation, itu mengenerate konten, bisa dalam konten video atau lain sebagainya. Seperti AI zaman sekarang ya, udah mulai ini ya, sudah canggih-canggih ya untuk mengenerate konten gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh generative AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam seni dan desain itu ada deep art, ada jukebox, terus kemudian ada DALL-E tadi, terus ada Midjourney, terus ada contohnya apa lagi? Seni, desain. Ada yang suka pakai AI ini mengenerate sesuatu? Ada, betul, Canva gitu ya, itu contohnya. Ini ada banyak, sekarang sudah mulai banyak sekali contoh-contoh untuk generative AI ini untuk digunakan sehari-hari. Terus ini contoh kalau dipakai dalam penulisan, itu contohnya ada Grammarly, GPT tadi. Terus kemudian ada DeepL Translator dan lain-lain. Terus kemudian chatbot, generative AI untuk asisten. Chatbot tadi ya, chatbot seperti GPT dan teman-temannya, itu bisa. Terus kemudian ini untuk gambar dan video, ada Stylegun, BigGun, DALL-E, Midjourney, seperti itu. Terus ada juga yang udah merambah ke lebih spesifik lagi, itu untuk ini ya, molekul. Untuk mengartikan suatu molekul seperti itu, ada AlphaFold 3, seperti itu. Dan nanti kalian bisa ini ya, bisa explore lagi untuk contoh-contoh generative AI. Oke, sekarang kita coba. Kan kita udah pakai nih, kita coba pakai generative AI kan ya selama ini ya. Nah, sekarang coba kalian petakan. Di scan-nya bisa di-scan di sini. Kita nanti masuk ke Miro untuk manfaat dan resikonya dari generative AI.
Bisa di-scan atau ini lewat link Miro-nya. Sudah ya? Oke, sampai kita bahas sekarang. Oke, dari manfaat generatif AI, ada yang menuliskan yang pertama adalah memudahkan pekerjaan. Ya, betul ya, ini memudahkan pekerjaan. Terus kemudian menerjemahkan bahasa, ya bisa. Terus kemudian efisien. Oke, generatif AI, dengan menggunakan generatif AI, pekerjaan-pekerjaan kita akan jauh lebih efisien ya dalam pengerjaannya. Terus kemudian mempercepat pekerjaan. Terus kemudian dari sisi resiko itu ada yang pertama adalah pelanggaran data privasi. Terus kemudian ada bias. Tuh. Menurut kalian nih, kan tadi ada yang bilang manfaat generatif AI adalah supaya pekerjaan kita lebih efisien, lebih cepat dan efisien. Oke, pekerjaan yang lebih cepat dan efisien, menurut kalian apakah sebanding dengan kualitasnya nggak? Tidak selalu. Oke, kenapa tidak selalu? Ya betul, kita harus melakukan cross check ulang karena ini tadi ya ada resiko bias, kemudian ada resiko hallucination seperti itu ya di generatif AI ya. Halusinasi betul. Oke, nah karena kita sekarang sudah tahu nih ternyata generatif AI itu juga ada resikonya. Maka kita sebagai seorang kreator harus seperti apa? Lebih cerdas untuk kita harus memahami prinsip dan etika dari AI-nya ya, penggunaan AI. Kita harus paham dulu nih, AI yang seharusnya di-create atau dibuat itu seharusnya bagaimana sih? Yang pertama harus memenuhi prinsip keadilan, bebasan, privasi, transparan. Ya, ada minimal 4 itu. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pengenalan tentang generatif AI. Bisa cukup sampai di sini saja. Nanti kalau misalnya nih kalian mau mendalami lebih lanjut, pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa melanjutkan membaca di buku-buku yang ada di referensi berikut ini. Ya, nanti bisa kalian coba baca-baca lagi di rumah. Kemudian, oke. Terus jangan lupa ada satu lagi, kita akan ada post-test ya, tugas mandiri atau post-test nanti untuk pertemuan 9 ini. Jangan lupa dikerjakan, ada di OBE WinSGD ACID. Judulnya adalah tugas pertemuan 9. Due date-nya tanggal 23 ya, tanggal 23 besok ya. Jangan lupa pukul 20.00. Ya, jangan ada yang terlewat. Ini untuk ini ya, ini lagi supaya pemahaman kalian lebih dalam, lebih bagus lagi gitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Oke, kalau gitu saya mau nanya. Hari ini tadi kita mempelajarin apa? Generatif AI. Terus insight apa yang kalian dapat? Generatif AI ada manfaat dan ada juga resikonya. Oke, ada lagi? tahu perkembangan AI. Oh, perkembangan AI. Ada lagi, satu lagi? Oke, ya bagus sekali. Oke, terima kasih ya untuk antusiasme hari ini, untuk perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sebelumnya tadi saya lupa belum absen ya. Mohon maaf lupa belum absen nih, kita absen dulu sebentar. Satu kali aja nih ya, sebentar ya. Oke, kita absen dulu untuk pertemuan 9 ya. Pertemuan 9. Cahyani hadir? Hadir. Agustin hadir? Oke. Hilda hadir? Hadir. Aulia hadir? Hadir. Akbar hadir? Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, sip. Oke, baik kalau gitu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.